What's up bro, jumpa lagi dengan kita di konten kelas sebelah. Hari ini Bro Yuda nggak ada bro. Ya. Atit perut gantian. Atit perut gantian. Ya, kita akan bahas apa? Intro dulu. Intro. Pada konten kali ini ada hal terkait dengan program sekolah nih bro. Ya, program sekolah yang mana ini programnya bagus, adalah program ramah anak. Kayak Bro Yuda boleh nggak? Apanya? Apa itu bro? Boleh. Apa gitu? Apa tuh bro? Itu apa gitu? Apa tuh bro? Itu apa gitu? Apa tuh bro? Itu. Ya, di sini sudah ada siapa? Bu Luna ya. Sama Nuna. Dengan Bro Yoyo kita ingin membahas tentang permasalahannya dulu bro, sebelum ke programnya. Ya. Kita tahu ya banyak kaitan dengan pembulian di sekolah, ya kan, baik itu dilakukan oleh temannya sendiri, oleh kakak kelas, atau bahkan mungkin oleh guru gitu ya bro ya. Nah ini kan menjadi PR juga untuk kita, khususnya yang bergerak di bidang pendidikan, dan juga untuk pemerintah pastinya kan gitu ya. Nah sudah ada beberapa sekolah ternyata bro yang menerapkan tentang program ramah anak. Ya harus sebenarnya sih. Termasuk Bro Yoyo sendiri dan Bu Luna ya. Kebetulan sudah kagok ya panggilnya. Nuna aja pakai Bu kali. Iya. Nama di dunia maya Nuna. Ya. Termasuknya kan sudah akan menjalankan program sebenarnya sudah harus berjalan ya, karena kan kita sekarang semua sekolah harus pakai. Kalau di sekolah kita terkendala kemarin program udah ada, istilahnya panitia untuk menjalankan itu sudah ada, terhantam virus COVID, jadi sementara pending. Cuman sekarang kita udah harus mau nggak mau kita harus mulai. Bro Jo sebagai apa di program ramah anak ini? Kebetulan harusnya kan kemarin itu saya pengen bernegosiasi gitu kan, tapi nggak tembus gitu kan. Kebetulan saya sebagai ini ketuanya untuk ramah anak di sekolah kami gitu. Sebagai saya yang mewakili. Bukan mewakili, jadi wakil ya. Cocok sekali nih kita bahas karena memang di sini sudah ada kepengurusan dari ramah anak sendiri. Nah kita akan bedah sedikit tentang program ramah anak itu apa, ya kan? Apakah ada korelasinya dengan tadi salah satunya pembulian gitu kan ya. Ini pasti saya yakin teman-teman di rumah, anak-anak di rumah juga ingin ada solusi. Iya, ada solusi ini, gitu kan ya. Nah sebenarnya ramah anak itu sendiri apa sih? Siapa yang mau jawab nih? Siapa yang jawab? Sweet aja dulu lah. Sweet, oke. Ramah anak ini sebenarnya mencakup semuanya bro. Ramah anak di sini semua sekolah sekarang di Indonesia mau tidak mau harus menerapkan program ramah anak. Ramah anak di sini adalah sekolah harus dalam harafiahnya ya ramah. Ramah sama siapa? Sama anak-anak. Ya, sekolah ramah anak berarti kan gurunya dulu nih. Kemudian selain ramah dengan anak, sekolah harus aman. Ya. Aman dari segalanya. Termasuk tadi yang diutarakan sama Bro Depi, bullying gitu kan, harus aman dari sana. Karena kalau tidak aman, anak-anak tidak bisa belajar dengan maksimal, dengan nyaman, ya kan. Kemudian selain aman, sekolah juga harus bersih, ya harus bersih, nyaman, sehingga anak merasa betah. Sekolah juga harus sehat, ya kan. Sekolah sehat, makanya kan kemarin sekolah kita mencakup semua. Sekolah ramah itu mencakup sekolahnya aman, bersih, sehat, sekolahnya harus hijau, itu. Jadi kan semua harus tercakup semua. Berarti korelasi dengan tadi pembulian ada dong? Ya. Ada. Karena kan misalnya kalau namanya ramah itu kan bukan hanya ramah ke fisik, gitu kan. bukan, tapi ramah juga ke psikologisnya, ramah ke lingkungannya, psikososial anak. Jadi semuanya namanya ramah. Kalau kita ramah, otomatis akan aman dan nyaman. Kalau nyamannya nyaman, ya anak harus merasa ini loh tempat aku, ini loh tempat aku berkembang, sehingga anak benar-benar keluar jati dirinya. Kalau sekolah nyaman, aman, ramah itu kan seperti itu gitu. Kalau cuma aman secara fisik tapi nggak nyaman secara psikis juga kan nggak bagus gitu buat perkembangan. Sama gini bro, kalau tadi sekolah ramah anak. Jangan bro dong bro.
Apa siapa tadi namanya? Lu ke sini, Bro. Enggak, Luna atau Nuna sih? Nuna. Nuna ya. Bukan Korea gini kayaknya. Nun. Bukan Nun. K-pop, bukan K-pop. Tadi judulnya Sekolah Ramah Anak. Cuman cakupan apa namanya? Sekolah Ramah Anak itu ruang lingkupnya bukan hanya sekolah loh, Bro. Ya. Nun, Iya. ya. Satu keluarga Ya, dari keluarga, masyarakat, baru sekolah. Jadi kan semua lingkup harus menerapkan di sekolah pun di semua sekolah komponen. iya, apalagi yang di ada sekolah, gitu. Ya. Tantangannya apa sih? Aduh, tantangannya sih Untuk banyak, Bro. ya. Kaitan Tantangannya dengan banyak. banyak. Baik itu Apa Nun? tantangannya banyak ya, banyak itu tantangan misalnya dari anak-anak sendiri atau dari kitanya sendiri. Iya. Saya juga sebagai tim juga itu harus meramahkan diri dulu gitu Iya. sebelum saya meramahkan anak gitu kan. Saya juga ya itu tantangan yang terbesar gitu kan. Kita sebagai tim sebelum kita terjun ke programnya gitu, karena kan program ramah anak tuh harus masuk ke semua lini. Semua lini. Kurikulum, terus kesehatan, semuanya sarana juga gitu. Orangnya dulu yang penting gitu kan. Dan itu yang sangat-sangat susah gitu. Mensosialisasikan Iya. juga tidak mudah ya. Iya, tidak mudah. Kita sosialisasinya juga memang harus ini gitu. Kemarin kita lagi semangat-semangatnya sosialisasi, ternyata ada COVID. Jadi akhirnya Melibatkan semua stakeholder, ya kan, orang tua, lingkungan, masyarakat. Karena permasalahan konsep dasar dari bullying sendiri banyak yang belum tahu sebenarnya. Iya, Kebanyakan bullying itu kaitannya adalah pasti kekerasan. saja, secara fisik. Iya, secara fisik. Ya, tapi kaitan Biasa. konsep dasar bullyingnya yang kaitan dengan psikis, ya psikologis anak ini masih banyak yang mungkin perlu disosialisasikan lagi. Iya, kan? betul. Mengacu kepada Undang-Undang 20 tahun 2003 ya. Nah, itu kaitan dengan sistem 23. pendidikan ya. 23. Ada pemerataan hak Iya, kan gitu ya. pemerataan hak pada semua Gitu anak. kan. Nah, ini kembali lagi diingatkan bahwa kita sebagai seorang pendidik gitu kan harus memahami dasar hukumnya Iya, juga nih, betul. Bro. Ya kan, kaitan ramah anak bukan hanya program-program yang tidak didasari oleh sebuah aturan. Ini Iya. adalah program yang memang didasari oleh aturan, oleh aturan. baik sistem pendidikan ataupun undang-undang perlindungan anak gitu ya, Bro ya. Betul. Jadi berarti konsep dasar bullying sendiri kita fokuskan ke bullyingnya saja dulu ya, tidak terkait dengan sarana prasarananya Iya. gitu ya. Kaitan bullyingnya sendiri itu kan masih banyak yang belum memahami tentang konsep dasar tentang bullying itu apa gitu ya, Bro ya. Iya. Kira-kira upaya apa yang akan dilakukan nih Yang dalam pertama program sih, ini? Untuk kalau pertama kali sih ya itu sosialisasi dulu Yeah. gitu kan. Terus pembenahan mungkin itu ya. Yang susah itu ya mungkin ini yang menyatukan mindset Ya. bahwa yang namanya disebut bully itu seperti apa sih. Ya itu yang Jadi susah. harus tahu dulu ya. Iya. Bully itu. Memang harus apa ya? Harus diselaraskan kan? Diselaraskan. Gitu. Karena kan terkadang kan dari seorang gurunya sendiri lost control Iya, kebanyakan itu. dari ucapan mungkin. Dan mungkin kita pun kalau belum membaca di aturannya atau mungkin membaca secara seluruh tentang bullying ya pasti tindak kekerasan secara fisik saja gitu kan. Padahal kan tidak, bullying itu kan bentuknya macam-macam, secara fisik, secara verbal, baik itu tulisan, Cybercrime juga Iya, termasuk cybercrime. cybercrime itu komen Iya, di media betul. sosial itu termasuk gitu ternyata Iya. hal yang mungkin mulut kita Mungkin yang dulu pernah Pasti kita bahas gitu. di konten KKI ya. KKI. Itu Nah, masuk itu bullying bullying. juga ya. iya Ya, masuk KKI. itu. Hmm. Jadi kan netizen sekarang kan seperti apa gitu menuliskannya itu termasuk. Kita yang ingin kita selaraskan adalah satu mindset harus sama. Terlebih kalau kita tadi bicara ruang lingkup, kita sekarang bicara skopnya sekolah. Ya. Berarti kan kita menselaraskan dulu Bapak Ibu guru, Betul. karyawan, semua harus sama bahwa kita akan menerapkan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu apa sih, ruang lingkupnya, cakupannya apa saja. Nah, Indikatornya apa disitulah aja. kita nanti. Dan Ya. kita juga pasti akan merangkul bekerja sama dengan pihak luar yang Ya. dalam bidangnya. Ya, contohnya KPAI, Bagus ya atau programnya, mungkin Bang. psikolog, Ya. ya gitu. Terkait dengan KPAI, psikolog, Iya, ya, nanti dapat semua berjalan bersama. Berjalan gitu, seiring. dan sama-sama Gitu. mengawasi ya pasti Betul. kan gitu Iya. ya. Nah, kaitan bullying bener tadi dampak jangka panjang ini yang lebih berbahaya adalah secara psikis. secara fisikis. Kalau kita lihat kasus-kasus di Korea ya mungkin ya, Ya. banyak terjadi bunuh diri itu justru dari dari Karena korban bullying. stres, depresi, ya karena kan? korban bullying biasanya seperti itu. Betul. Nah, makanya ini perlu memang ini
bukan hal yang mudah, tapi perlu kita lakukan kan gitu bro. Harus Gitu, menurut kan. saya sih harus kita lakukan. Dan biasanya korban harus berani speak up gitu, jangan diem kalau ini jadi yang korban susah, bullying. ini yang susah, Iya, ya itu kan? yang Kadang kan karena korban kita nggak bully tahu. menutup diri gitu kan. Ya, bisa jadi ada beberapa faktor menutup dirinya, bisa jadi karena intimidasi atau Iya. lain-lainnya kan gitu. Nah, sekarang harus berani speak up gitu, harus Berani bercerita. Nah, di situ kita juga harus menyediakan wadah nih dari pihak sekolah, entah itu dari anak bisa berani cerita sama gurunya, sama wali kelasnya, sama bapak ibu guru BK, atau bahkan ada konseling sebaya ya, konseling sebaya kita bisa mewadahkan dengan temannya bersama. gitu bisa Iya. cerita, bisa curhat. Banyak sih kasus-kasus yang tidak ramah, banyak pemalakan, Oh, iya, ngetrek, banyak terjadi di Iya kan? sekolah ya, pemalakan. kita noyor kepala aja kan gitu kan. Noyor. 1000 aja tuh kan tetap malak namanya malak. gitu. 1000 sangat berarti bro. Iya, dan Yang ini uangnya mungkin tinggal 1500 gitu kan. Iya. Banyak Minta lagi terjadi, ibu ya. banyak terjadi. Tapi anak nggak mau bercerita karena mungkin di bawah ancaman, di bawah tekanan, dan inilah tugas kita semua sebagai bapak ibu guru harus menghilangkan itu semua. Kadang juga menyepelekan gitu, udahlah bu cuma dipalak 1000 ini bukan betul. masalah nilai 1000-nya gitu, tapi kan perbuatan memalak. Iya. Dan akan menjadi pembiasaan. Pembiasaan lama-lama menjadi Ya, karakter. jadi kalau kayak gitu ya kita nggak bisa membiarkan gitu kan. Makanya jangan suka membiasakan hal yang tidak benar gitu, tapi membenarkan hal yang sudah biasa. Ya, Itu kan udah betul gitu. itu. Ini luar biasa ya kalau kita bahas terkait dengan sekolah ramah anak. Inilah program yang baik, Program yang baik. yang akan dirasakan oleh siswa, orang tua, bahkan guru. Iya. Kalau ini dibiasakan dan diterapkan dengan Iya. benar gitu ya. Jadi terkadang ya itu pembiasaan yang sulit. Ya, kita tidak bisa menyalahkan gurunya, kadang-kala mungkin lost control karena emosi si anaknya sendiri, tapi kembali lagi kita sebagai seorang guru harus bisa menghadapi anak-anak dengan tenang dan bijak ya bro. Iya. Gitu. Jadi Belajar harapan semua. apa? Harus belajar Harapan semua. nanti semua. kalau sekolah ramah anak sudah berjalan, nanti berarti kan nggak ada bullying, nggak ada Semoga aja intimidasi, harapan kita tidak seperti ada itu gitu harapan. guru kita. njewer anak Iya. didik, tidak ada teman saling mengejek dan lain sebagainya. Harapannya Itu memang harapan. mungkin seperti itu bro. Iya. Tapi Harapan kita. mungkin ketika program dijalankan minimal memperkecil. hal memperkecil, seperti itu. meminimalis, Meminimalis. nanti lama-lama juga bisa hilang. Karena Gitu. sepertinya hal yang sudah menjadi kebiasaan tidak mudah untuk dihilangkan. Dihilangkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan kata Bro Repi gitu. Gitu ya bro ya. Ya. Ini konten kita kali ini agak serius bro. Ya, Boleh lah. agak serius karena nggak ada Bro Yuda bro. Gak ada Bro Yuda. Nggak ada Bro Yuda tuh biasanya kita Apa Bro? Apa Bro? gitu ya, nggak ada Bro Yuda, tapi mudah-mudahan konten ini bermanfaat banget Ya. ya, dan Semoga. mudah-mudahan memang harus semua sekolah sudah menerapkan tentang sekolah ramah anak gitu ya, bisa diadaptasi dari sekolah yang sudah menerapkan menerapkan. ramah anak gitu. Bisa mengadaptasi bagaimana teknisnya. Ini pun saya perlu belajar lagi nih dengan Bro Yoyo, dengan Nuna ya gitu kan, kaitan dengan ramah anak gitu, karena kembali lagi hadirnya guru di sekolah adalah untuk anak Untuk anak. gitu ya. Jadi ya kembali lagi seorang guru pun harus bisa merangkul anak, memposisikan sebagai orang tua. memposisikan dan kembali menganggap bahwa semua anak memiliki kecerdasan yang berbeda. Ya, gitu ya bro ya. Saja paling yang akan dibahas. Mau ditambahkan? Sudah. Nuna Maya menambah. Gitu ya. Itu saja. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Mudah-mudahan program ini dapat terlaksana dengan baik ya nanti ya. Iya. Dan dapat dukungan dari semua kawan-kawan yang ada di sekolah. Tetap share, like, komen, dan berikan kritikan dan saran untuk video-video selanjutnya. Kelas Belah akan selalu membahas tentang pembelajaran dan hal-hal viral seputar pendidikan. Saya Bro Revi, Bro Jo. Luna. Tetap ikuti konten Kelas Belah. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Salam Guru Indonesia. Salam Salam Kelas Kelas Sebelah. Sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.